Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Desi Kitaro. Desi, selamat malam. Selamat malam. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Ya, pernah waktu itu. 2 bulan yang lalu, aku pernah ke tempatnya Ibu Ratu. Di Pelabuhan Ratu, karena kan saya juga asli orang Pelabuhan Ratu kan, dari Sukabumi. Tapi waktu itu aku menemani teman saya sih sebenarnya ke sana. Cuma pernah aku kemasukan, gitu. Waktu di sana apa yang dilakukan sampai kemasukan? Cuma hanya berdoa aja sih sebenarnya. Oh, jadi semacam melakukan yang pertapaan gitu yang bakar-bakar hiyo gitu. Tapi nggak yang seperti yang gimana gitu, enggak. Tapi pas pembakaran hiyo itu masuknya ke diri Desi sendiri gitu. Pada saat masukan seperti itu apa rasanya? Rasanya itu dingin badan, terus agak berat lah pokoknya kayak gini. Melihat sesuatu kah? Sebenarnya kalau melihat itu sih enggak, cuma ada angin menghembus gitu, kayak ke gorden gitu. Itu aku itu. Begitu masuk, pergi sendiri? Pergi sendiri, karena Lepas kan ada lagi? di situ ada penjaganya ya, kuncennya. Jadi kalau mau ke situ harus ada penjaganya. Oh, kuncinya ikut memang. Kunci. Baik, tapi kamu sendiri emang peka ya? Sebenarnya sih aku nggak tahu ya. Dulunya katanya orang yang kemasukan itu apa tuh tulang rusuk ya? Tulang rusuknya renggang. Renggang, jadi bisa kemasukan gitu. Tapi aku sih nggak ada yang keturunan kayak gitu, nggak sih. Oke. Waktu pertama kali datang, dan mungkin biasanya orang lain ya datang ke Pelabuhan Ratu untuk melakukan pertapaan, itu tujuannya biasanya buat apa sih? Mungkin kalau teman-teman aku kan kepengen berkah ya, terutama mungkin berkah. Tapi nggak tahu sih hati teman-teman kan meminta sesuatu kan kita nggak tahu. Iya, oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Partisipan kita yang pertama adalah seorang perempuan yang mengaku mempelajari ilmu pengasihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aya. Selamat malam, Aya. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sekarang lagi agak berhenti karena ada masalah. Sebelumnya sebagai apa? Saya penari malam. Penari malam? Iya. Oke, tapi sekarang sudah tidak lagi? Iya. Oke, baik. Apa yang mau Aya ceritakan buat kami? Saya punya pengalaman tentang dunia malam dan dunia mistis. Beberapa tahun yang lalu, saya mau bekerja sebagai penari malam. Di situ, saya banyak digoda sama laki-laki. Padahal saya di situ niatnya cuma bekerja. Pada akhirnya, saya merasa dendam, saya merasa tidak suka dengan laki-laki itu. Pada akhirnya, saya meminta teman saya untuk mengantarkan saya ke seorang yang seperti dukun, seperti itu. Apa yang Anda lakukan di sana? Saya di sana meminta pengasihan. Saya dikasih minyak supaya ketika saya bekerja, menari malam, laki-laki tersebut tertarik dengan saya dan saya bisa memanfaatkannya. Oke.
mendapatkan sesuatu dari dukun ini? Pasti. Yaitu? Saya dikasih minyak. Minyak tersebut disuruh mengoleskan ke tubuh saya. Setelah saya mengoleskan ke tubuh saya, kemudian saya melihat target saya yang saya inginkan. Kemudian saya ajak dia ke suatu tempat. Setiap apa yang saya inginkan, laki-laki itu selalu menuruti saya. Oke. Terakhir sudah lama melakukan mengoles minyak atau apapun? Iya, saya melakukan ritual tersebut kurang lebih selama 3 tahun. Dan saya berhenti kurang lebih 1 tahun. Tetapi selama 1 tahun belakangan hidup saya nggak tenang. Kenapa? Karena saya merasa ada banyak gangguan-gangguan. Gangguan apa ya? Seperti saya dihantuin, saya merasa kayak bukan menjadi diri saya seperti semula. Dan seperti kayak ada ancaman-ancaman. Ancaman dari manusia lain, teman kerja, Tidak, atau dari makhluk tetapi gaib? Seperti makhluk-makhluk yang selalu mengikuti saya, selalu menghantui saya. Dari situ saya selama 1 tahun ini saya tidak bekerja karena setiap kali saya mau bekerja, saya pengen menjadi yang lebih baik tetapi tidak bisa. Karena dihantui itu? Iya. Dihantuinya seperti apa? Apakah mereka mengganggu? Saya tidak pernah bisa tidur. Saya tidak pernah bisa tidur tenang karena setiap kali saya mau memejamkan mata, setiap kali saya tidur, pasti mereka datang. Setiap malam. Sama persis seperti ketika saya mengolesi minyak itu di tubuh saya. Saya selalu mengolesi minyak itu ketika malam hari. Karena dukun itu bilang kalau saya mengolesi malam hari itu ketika menjelang pagi hari itu tidak akan berfungsi lagi. Dari situ saya merasa dihantuin. Oke. Iya. Dihantuin, selalu datang gitu? Iya, ya? selalu datang. Setiap saya tidur ataupun saya pergi kemana aja. Terkadang orang-orang melihat saya aneh, bukan seperti saya. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Sosoknya seperti apa yang dilihat? Mereka bilang seperti nenek-nenek, tapi saya tidak tahu. Saya merasa diri saya sendiri, tapi ketika orang lain melihat saya setelah malam hari, kayak seolah saya berubah. Berubah menjadi nenek-nenek itu? Iya. Aura saya kayak bukan saya. Waktu sebelumnya yang menggunakan minyak itu untuk mendapatkan target laki-laki, Iya. mereka melihatnya seperti apa? Cantik seperti putri. Oke, jadi mereka menuruti apa yang Anda minta? Iya. Setiap kali saya meminta apapun detik itu juga dia langsung menuruti. Mereka turuti? Iya. Misalnya saya menari malam, saya melihat target saya. Setelah target saya berhasil, saya ajak ke suatu tempat. Saya langsung minta ditransfer uang, misalnya 10 juta, dia langsung transfer 10 juta. Saya minta handphone kamu buat saya, iya. Langsung dikasih? Iya, langsung dikasih. Tetapi saya harus bertindak cepat karena menjelang pagi hari setelah ayam berkokok ataupun jam 5 subuh itu tidak bisa berfungsi lagi. Efeknya hilang? Iya. Oke. Untuk mereka ngasih apa yang Anda minta, Iya. Anda memberikan apa ke mereka? Saya memberikan mahar ke dukun saya. Maksud saya ke laki-laki yang Anda minta? Bermacam-macam. Seperti? Ada syaratnya dari dukun saya harus berhubungan dengan dia. Waktu ke dukun itu memberikan mahar? Iya. Berapa? Awalnya maharnya nggak banyak, tapi semakin lama semakin banyak. Semakin saya mendapatkan harta banyak, semakin saya memberikan mahar ke dukun itu lebih banyak. Oke. Dan waktu sosok yang menghantui itu datang, awalnya bagaimana ceritanya? Kenapa? Sejak kapan? Setelah saya tidak menggunakan minyak itu lagi. Oh, baru hadir menghantui? Iya. Dan tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Saya pengen tahu apakah benar sosok perempuan yang sering dilihat teman-teman saya itu ada.
Kedua, saya pengen hidup tenang dan saya pengen menghilangkan itu semuanya. Karena saya tidak tahan hidup seperti ini. Selama 1 tahun belakangan ini saya benar-benar dihantuin. Saya benar-benar bukan menjadi diri saya sendiri. Saya seolah kayak orang depresi dan nggak tahu arah. Desi pernah bertemu dengan orang seperti Ayah ini? Iya sih, pernah. Yang memang yang seperti kayak gini gitu. Cuma kasihan aja gitu ya. Karena malah justru dihantui. Iya, selalu Padahal dihantui udah gitu berhenti kan. ritualnya. Tapi mungkin bisa berhenti kali ya, Mbak? Udah coba Atau- berhenti tapi justru Saya dihantui. sudah berhenti, tapi justru ketika saya berhenti, saya pengen menjadi lebih baik, malah saya semakin dihantui. Seolah mereka tidak suka saya berhenti untuk mengikutinya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi, dan kami akan ajak Ayah untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ayah, kelahiran tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Seorang wanita cantik namun memiliki hati pendendam. Saya melihat sesuatu yang berbeda di tubuh dan wajah Ayah. 2 sosok wanita tua yang bertanduk selalu menaungi tubuh Ayah. Sosok ini kerap muncul dan mengganggu orang yang di dekat Ayah. Saya melihat sosok wanita tua bertanduk, keriput dan menyeramkan. Saya mencium aroma bau busuk di dalam tubuh wanita tua ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ayah, tanggal 8 April 1989 dengan nomor rumah 287. Ayah mencoba mempelajari dan memiliki ilmu pengasihan untuk mendapatkan apa yang dimau, yaitu mendapatkan berbagai macam kebutuhan dari laki-laki. Iya. Ya, sering melakukan ritual, Iya. tapi ritual itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Tapi justru pada saat berhenti, banyak sosok makhluk gaib, hantu yang datang mengganggu. Iya. Makanya ingin lepas dari gangguan tersebut ya. Oke. Gangguan seperti apa Ayah yang mengganggunya? Yang paling mengganggu? Yang paling mengganggu, setiap malam saya tidak pernah tidur. Saya tidak bisa tidur karena saya selalu takut. Ketika saya tidur, saya berasa mereka semuanya hadir. Bahkan sempat saya tidak bisa nafas sama sekali. Setiap kali saya mencoba untuk jadi lebih baik dan bekerja, mencari pekerjaan yang lebih baik, tetapi pasti ada masalah. Masalahnya seperti apa tuh yang sering terjadi? Seperti saya merasa orang-orang di sekitar saya itu membenci saya. Seolah mereka menatap saya itu dengan tidak suka, sinis, seperti itu. Oke. Saya melihat makhluk yang aneh di diri Ayah yang membuat moodnya si Ayah menjadi berantakan, super duper berantakan. Dan saya merasakan bahwa makhluk ini sosoknya tua banget, tapi rambutnya panjang seperti nenek-nenek. Dan saya ngelihat menguasai hidup Ayah. Ayah tampaknya seperti orang depresi lama-lama ya. Iya. Kayak gak bisa nilai yang mana yang salah, mana yang benar di sini. Karena Ayah udah dipengaruhin sama nenek-nenek tua ini yang janggal banget bentuknya seperti itu.
Ayah tersiksa juga diikutin kayak beginian, lama-lama bisa jadi gila katanya. Menurut gelombang pikirannya Ayah, saya menangkap gue mau bunuh diri ini lama-lama kayak begini. Iya, saya sempat 3 bulan ngurung di kamar, saya nggak keluar, saya bener-bener cuman tidur, tetapi pikiran saya kemana-mana, saya nggak berani bersosialisasi keluar karena saya merasa diri saya kayak aneh. Itu mengurung diri di kamar karena merasa aneh? Iya. Atau ada yang bilang? Ada yang ngomong? Kayak di dalam hati saya merasa orang-orang itu nggak ada yang suka dengan saya. Semuanya benci dengan saya. Masa sih Ayah kamu sebegitunya dijauhkannya sehingga kamu putus asa terus muncul makhluk ini? Iya, saya sempat mau bunuh diri juga. Karena di dalam hati saya, pikiran saya harus datang kembali ke dukun itu. Tetapi saya menolaknya. Semakin saya menolaknya, semakin kacau pikiran saya. Kamu kenapa menolak untuk kembali? Karena saya udah capek. Saya mikirnya saya mendapatkan sesuatu yang lebih, tetapi saya harus mengasihnya lebih. Itu sama aja, saya capek gitu Kak. Jadi muter-muter aja gitu. Saya nggak bisa menikmatin hasilnya itu dengan Jangan puas Iya. juga ya, nggak ada yang dipenuhi hari itu. Iya. Karena setiap dia datang ke dukun itu Saya harus ngasih diminta mahar. dan semakin lama semakin banyak, semakin besar yang diminta. Jadi tuh dukun juga secara nggak langsung sebenarnya udah manfaatin Ayah secara ekonomi ya. Iya. Dan makhluk ini datang dari mana, Ra? Oke. Saya melihat makhluk ini datang menempel bagaikan tertarik magnet karena pengasihannya si Ayah. Jadi sebenarnya yang saya lihat Ayah itu bisa nempel gara-gara dia punya mustika semacam susuk yang ditanam di tubuh, lalu kemudian menjadikan itu magnetnya para makhluk halus. Dan dia nggak bisa berpikir secara jernih, akhirnya banyak makhluk, nenek-nenek mukanya tua banget, saya gambarin kupingnya panjang banget, sampai ke lantai rambutnya. Itu yang bikin Ayah jadinya awal mulanya sih adalah gagah pasang yang enggak gitu. Tapi lama-lama bikin semua makhluk nempel. Itu aja sih, nggak ada filternya sekarang. Dan ditambah lagi depresi, keinginan untuk bunuh diri, pas banget sama hantu-hantu yang keliaran di sana, yang udah duluan bunuh diri nih. Jadi kayak ayo bunuh diri, loncat, pegang pisau, potong. Kayak gitu. Jadi karena depresi itu frekuensi dan energinya sama dan makhluk-makhluk itu jadi dimensinya jadi nyambung dengan Ayah. Nyambung banget, baik. Jadi memang cara kerja makhluk halus kalau ngeliat Ayah, aduh udah makanan yang empuk sekali untuk dipengaruhi pikirannya. Udah hal yang Ayah tuh rumah gitu, bagaikan rumah gitu, kosong, rumah kosong yang berantakan, yang gelap, isi hatinya berantakan. Dan magisnya, herannya di balik tubuh mungilnya Ayah bisa menjadi liar dan buas. Ya saya kalau emosi udah nggak ketulungan. Saya kalau udah emosi udah parah. Sampai seperti apa emosi? Sampai saya mau ngebunuh orang. Saya mencium aroma darah di sini. Aromanya ini muncul dari tangannya dia sendiri. Dan tapi nggak sempat meninggal. Iya. Ini sebenarnya motong-motong tangan deh ini, bukan motong-motong orang. Ya kan? Boleh saya lihat gak? Melukai tangan sendiri. Ada bekasnya nggak? Oh my god. Oke. Mana ya? Iya. Oh ini bukan kan? Itu garis-garis itu. Ini garis-garis kecil ini.
ngapain sih mau pakai mengakhiri hidup gitu? Kan hidup masih panjang. Gara-gara setan ini doang mau ngapain kali dikorbanin tuh nyawanya ayah? Karena saya merasa hidup saya nggak berarti lagi. Buat apa saya hidup ketika sekeliling saya tidak peduli dengan saya? Saya sendiri juga ketika saya mau bercerita sama seseorang, orang itu nggak percaya dengan saya. Saya ngerasa sendiri di situ. Saya selalu dihantui untuk balik ke dukun itu, balik ke dukun itu. Tetapi saya tidak mau. Balik lagi ke dukun itu, saya merasa dimanfaatkan juga. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Oke. Iya pastilah. Kalau- Dukunnya minta uang. Minta uang terus dan sosok gaibnya Iya. nempel terus di Ayah, pengaruhi pikiran dia. Berarti makhluk gaib itu pengen Ayah mati. Jawabannya mati. Iya, dia sempat datang ke mimpi saya. Dia sempat bilang seperti itu. Ketika saya berhenti untuk mengikuti mereka itu, saya bakalan mati. Di situ saya merasa selalu pengen bunuh diri. Setiap kali saya melihat pisau, saya berasa mau bunuh diri. Ayah, kamu mau bunuh diri gara-gara kamu punya pekerjaan dan status yang dinilai orang jelek kan? Iya. Saya tidak melihat ayah, walaupun saya tahu ya pekerjaannya seperti apa yang dulu pernah digeluti, namun kami tidak menjudge dan menghakimi orang yang seperti itu. Tidak, itu adanya di pikiran ayah sendiri. Iya, maksud saya ingin sampaikan itu gitu untuk ayah biar tenang gitu loh. Nggak semua orang jahat gitu mikirnya dan judging. Betul, kami tidak menghakimi dan menilai bahwa pekerjaan yang Ayah jalanin itu adalah salah. Enggak, bukan itu sih. Bukan itu poinnya. poinnya. Karena menurut aku ayah tuh mau mati terus gara-gara hidupnya kenapa kayak begini gitu. Nah aku mau benerin nih pola pikirnya. Setiap orang pernah ngalamin masa-masa itu kok gitu. Tapi yang lebih heran, nenek-nenek gaib ini yang muncul. Waktu Berarti dia nenek itu memang ada? Nah. Ada, sekarang juga ada. ada.